bidang sesar, ya, bidang patahan. Nah, ketika kita sudah mengenal ada bidang sesar, blok atau kompartemen yang terletak di atas bidang itu, ya, bidang sesar itu namanya adalah hanging wall. Sebaliknya yang terletak di bawah bidang sesar adalah footwall. Nah, ini gampang. Saya kira slide yang selanjutnya tidak perlu penjelasan banyak ini ya, hanya sekedar mengingatkan bagaimana dia terbentuk. Dan nanti malam kalau masih sempat yang lupa melihat komposisi tegasan-tegasan utama yang bekerja pada setiap jenis sesar. Kita kenal sesar, ada sesar turun, sesar naik, dan sesar mendatar. Next. Oke, terus nggak perlu dijelaskan ya, yang ini sudah sangat familiar. Ini itu kenapa saya tampilkan, karena ini cukup menjadi senjata kita ya, geologis, ketika bekerja di suatu wilayah. Ketika kita sudah memahami salah satu model Harding, itu maka akan dengan mudah kita menentukan ya, kira-kira struktur apa yang akan kita jumpai di lapangan ketika kita sudah memahami tegasan-tegasan yang bekerja pada wilayah itu. Oleh karena itu, geologis ketika ingin menyelesaikan persoalan struktur di lapangan, yang paling utama adalah bekal keilmuan. Di lapangan, geologis yang berbekal ilmu cukup, nanti tinggal cross check ya, apakah benar apa yang menjadi hipotesis ketika kita masih bekerja di studio ya, kemudian menggunakan beberapa bekal keilmuan ini. Oh, kalau saya bekerja di Jawa, di bagian manapun ya, itu akan ketemu struktur ini dan struktur itu. Kalian bisa memprediksi karena kita tahu bahwa tegasan-tegasan utama yang dominan bekerja di Jawa itu pada saat terakhir bekerja relatif berarah utara selatan dan seterusnya. Sehingga dengan pemahaman ini ya, kita akan dimudahkan untuk melakukan hipotesis, membangun hipotesis ya, ataupun nanti melakukan analisis terkait dengan struktur yang akan kita gunakan. Next. Ya. Nah, ini masih terkait dengan salah satu jenis komposisi tegasan utama yang bekerja ya, ketika punya komponen seperti pada gambar slide itu, kita tahu di satu sisi bisa terjadi pembubungan, di sisi lain bisa terjadi depresi. Pembubungan dalam hal ini sering ditafsirkan sebagai tempat-tempat yang mengalami uplifting ya. Sementara di depresi itu akan lebih dikenal sebagai tempat pembentukan sedimen. Kalau kita hubungkan bekal keilmuan ini dengan di suatu tempat, katakanlah di Sumatera ya, karena ini identik dengan komposisi tegasan-tegasan utama yang bekerja di suatu wilayah dan kita jumpai di Sumatera seperti itu, maka tidak mengherankan kenapa di Sumatera ada banyak danau ya, yang salah satunya diakibatkan oleh pembentukan depresi di dalam zona seperti ini ya. Maka kita punya ada danau Kerinci, ada danau Singkara, kecuali danau Toba. Danau Toba terbentuk akibat paroksisma. Oleh karena itu, bekal
keilmuan termasuk model-model yang sudah diajarkan di dalam geologi struktur itu kita harus tetap terjaga ya. Hampir semua dosen yang tergabung di dalam tim geologi struktur selalu membekali dengan harapan kalian itu ketika menyelesaikan persoalan struktur tidak harus buru-buru ke lapangan tetapi bisa melakukan analisis di studio terlebih dahulu. Next. Silakan. Nah, sekarang kita akan mencoba ya memahami kumpulan data ya ketika kita akan berbicara untuk analisis struktur geologi khususnya sesar itu harus jelas. Beberapa kali ketika kita kolokium ataupun pendadaran, ketika mahasiswa tahap akhir untuk menyandang gelar sarjana teknik itu, kalau ditanya, itu selalu menyebutkan hampir semua komponen yang bisa digunakan. Tetapi hal itu menjadi rancu, karena tidak bisa. Misalnya bidang cermin sesar, gores garis, jalur sesar, kekerus, liniasi beji digabungkan akan mengacaukan. Maka di sini saya tekankan perlunya pemahaman kalian bahwa ini adalah mutlak, bahwa asosiasi yang saya kelompokkan di dalam ABC ini itu yang harus menjadi bekal kalian untuk menyelesaikan persoalan sesar. Maka kalau kita lihat, saya bagi ya di dalam 3, tapi ini tidak rigid ya, karena nanti ada penjelasan. Contohnya misalnya yang A, ini adalah disebut sebagai data primordial. Jadi data yang paling dicari oleh geologis. Apa itu? Nomor 1 adalah bidang sesar atau sering disebut cermin sesar. Kenapa disebut cermin sesar? Karena umumnya bidang itu licinnya kadang bahkan menggilap. Kenapa? Dan di situ ada gores garis. Maka ketika geologis memburu data utama yang akan memudahkan pekerjaan kita di dalam analisis struktur sesar, kita akan beruntung. Jadi kelompok A itu ada unsur bidang sesar, ada gores garis, kemudian saya mengatakan tektoglif itu untuk memudahkan kita mengingat. Nanti dijelaskan apa itu tektoglif, mungkin tidak banyak di literatur barat ya, tetapi istilah ini kita dapatkan pada literatur di Eropa, khususnya di Prancis, memudahkan kita. Apa itu tektoglif? Nanti dijelaskan. Kelompok yang kedua yang disebut sebagai kelompok B ini terdiri dari apa? Dari jalur sesar, kemudian kekar gerus dan kekar tarik, yang tentu saja kekar-kekar tersebut, kedua jenis kekar itu diyakini betul bahwa berhubungan dengan sesar yang akan kita analisis. Oleh karena itu, jalur sesar bisa dilihat baik di lapangan maupun dari peta satelit ataupun peta yang lain yang kita bisa menemukan jalur sesar. Yang ketiga, ini hampir sama dengan yang kedua, masih menggunakan kekar ya, tetapi jalur sesar di sini digantikan dengan menggunakan
liniasi breksi sesar. Ada yang keempat sebetulnya, tetapi sebetulnya maknanya sama. Ketika kita menemukan, di sini tidak saya tulis karena bisa merancukan, tetapi sekedar pengetahuan ya. Kalau kita ketemu bidang sesar, tetapi di situ tidak ada garis-garis, tidak ada tektoglif, hanya sebatas bidang sesar, tetap kita akan memerlukan adanya kekar gerus maupun kekar gurel. Tetapi yang akan menjadikan nanti rancu ketika bidang sesar itu kita ukur strike dan depth-nya. Oleh karena ini menjadi diskusi nanti kalau perlu kita lebih eksplor lagi, tetapi tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akan banyak waktu, nanti di lapangan akan dibimbing Pak Heru Sigit, ada dibimbing Pak Jatmiko, termasuk saya sendiri. Kita akan ketemu di lapangan besok ya, ketika sudah akan dimulai kegiatan KL1, kita bisa banyak berdiskusi. Ya. Nah, next. Berikutnya. Oke. Nah, ini penjelasan mengenai tektoglif itu sendiri. Sebetulnya tektoglif itu kalau dimudahkan pemahamannya bisa disebut sebagai indikator pergeseran ataupun indikator pergerakan. Jadi ini adalah elemen yang bisa digunakan untuk menentukan pergeseran. Apa saja itu? Yang paling mudah kalau kita di lapangan ketemu loncatan batuan atau offset litologi. Dalam skala besar di peta, kadang-kadang peta topografi, kita juga bisa melihat adanya offset morfologi. Misalnya punggungan yang mestinya menerus terpotong misalnya. Itu bisa kadang-kadang merupakan offset yang terkait dengan suatu sesar yang ada. Yang kedua adalah drag fault. Semua sesar itu kadang-kadang akan menyebabkan terjadinya seretan ya. Di sini dikenal sebagai drag fault. Nanti ada slide-nya seperti apa. Kemudian yang ketiga, tektoglif yang bisa dipakai untuk menentukan pergeseran, yaitu step gas fracture. Seperti dalam gambar di sisi kanan atas ini ya. Nah, gambar panah itu menunjukkan bahwa kompartemen yang ada di bagian footwall, ya kalau ini kita sebut di sini footwall, di sini hanging wall, ini adalah bidang sesarnya ada di sekitar sejajar dengan step gas step fault ini, maka kompartemen yang tidak tergambarkan ini bergerak ke arah atas. Sementara yang di bagian bawah bergerak ke arah bawah. Nah, gambarnya untuk step gas itu akan menunjukkan anjaan seperti ini. Jadi akan ada, kita dapatkan kekar yang terbuka, kemudian ada tonjolan yang umumnya akan membentuk seperti tangga. Ya. Tapi yang membentuk tangga itu pun juga shear fracture, juga membentuk tangga seperti ini. Bedanya apa? Kalau yang kita jumpai di lapangan adalah step shear, maka yang kita jumpai kekar-kekar itu akan umumnya tidak terbuka dan bentuknya seperti ini. Nanti mungkin bisa kita tunjukkan di dalam slide yang ada ya. Next. Berikutnya slide ke-14. Oke. Ini contoh drag fault ya. Jadi ketika terjadi sesar naik ya, ini sesar naik karena blok atau kompartemen yang terletak di atas bidang sesar itu bergerak relatif naik.
Maka bentuk seretannya itu seperti ini, seperti gambar ini. Di sini kita juga melihat adanya pergeseran nih, ada lompatan litologi ya, yang harusnya ini nyambung dengan yang itu terjadi. Jadi selain bentuk drag dari masing-masing sesar yang terbentuk itu akan membantu kita menentukan pergeserannya, kadang-kadang juga itu mengindikasikan bahwa ada pergeseran yang dikenal dengan offset litologi. Di bagian bawah, mudah-mudahan semua bisa melihat, kita punya normal fault, kita punya reverse fault. Nah, drag-nya akan berbeda. Kalian mestinya sudah paham. Jadi kalau di lapangan nanti, ketika menemukan seretan, bentuknya seperti yang sudah dikenali, maka kalian akan bisa menentukan blok mana bergerak relatif terhadap blok yang lain. Hanya ada 2 kompartemen, 2 blok ya, hanging wall dan footwall. Nanti ada kondisi tertentu yang kita tidak bisa menentukan hanging wall dan footwall. Baik, selanjutnya next, masih terkait dengan tektoglif ya. Kalau tadi kita berbicara drag, ini adalah contoh mengenai offset morfologi. Jadi di bagian bawah yang berupa sketsa struktural itu menunjukkan bahwa ada antiklin yang tergeserkan ya oleh adanya sesar. Maka dengan melihat offset ini kita bisa menentukan pergeseran yang terjadi antara blok 1 dengan blok yang lain. Di foto satelit kita juga bisa melihat bahwa yang mestinya warna abu-abu ini adalah menyambung dengan abu-abu di sebelah kiri. Maka dengan adanya foto satelit seperti itu, kita bisa mengatakan kalau dia dari atas, yang kita lihat itu adalah permukaan bumi, maka kita bisa mengatakan bahwa ada sesar mendatar menganan dan seterusnya. Demikian juga di sketsa struktural ini kita juga punya sesar yang bergerak relatif menganan. Next. Ini offset litologi tadi sudah disinggung, ini foto di lapangan ya. Sering kita jumpai data-data yang menunjukkan pergeseran, baik secara mikro maupun secara makro. Ya. Berikutnya. Ini sudah dibahas. Ada foto yang menarik yang menunjukkan bahwa ada tektoglif ya yang menunjukkan anjaan-anjaan di dalam dinding ini ya, di dalam bidang ini yang besar yang di dalam panah saya kelihatan nggak ya? Ketika saya menggeser panah kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan, Pak. Ya sudah. Tapi pensil, lihat ya pensil ya. Ya jadi pensil itu menunjukkan beberapa kenampakan ya yang menunjukkan anjaan ya. Bahkan kalau jeli di situ juga kita dapatkan garis-garis ya. Tetapi ini kita baru berbicara tektoglif. Oleh karena itu penting bekal untuk kalian itu memahami di lapangan nanti tektoglif itu sendiri. Jadi ada drag, ada offset litologi, ada step case, ada stack shear. Itu adalah variabel komponen yang nantinya akan sangat berguna ketika kita
ingin menyelesaikan persoalan sesar di lapangan. Next. Oke. Kita kembali kepada kumpulan data yang paduan adonannya seperti ini. Dan sekali lagi ini adalah primordial karena sangat dicari. Kenapa? Karena setelah ini kita dapatkan, maka nama atau jenis sesar dapat ditentukan di lapangan. Jadi kita dengan melihat data itu kita bisa mengetahui nama atau jenis sesar yang kebetulan kita jumpai di lapangan. Oke. Nah, nanti ketika kalian ingin menggunakan analisis stereois ini dilakukan, penentuan jenis sudah kalian tentukan di lapangan. Paham ya? Jadi besok akan kita lakukan karena ini kita mengajarkan metodologi ya. Artinya kalau bekal keilmuan ini sudah kalian dapatkan, kalian miliki, maka akan bisa digunakan dimanapun kalian berada. Ketika kondisinya seperti itu, maka kalian akan bisa bekerja dimanapun nanti kalian berada. Selesai untuk pembekalan analisis sesar dengan data ini, ya. Karena ini sangat simpel. Tapi persoalannya tidak setiap kondisi di lapangan kita menemukan ini. Kalau dalam pepatah itu sering orang mengatakan tak ada rotan akar pun jadi. Nah, rotannya itu ya ini. Jadi yang selalu dicari itu kelompok A ini, bidang sesar ya, atau cermin sesar, gores garis, dan tektonik. Disebut cermin sesar biasanya karena umumnya mempunyai variabel yang lain yang tertulis di bagian bawah itu. Gores garis dan tektonik. Nah, sekarang kita akan mencoba mengingatkan kembali analisis struktur yang sudah kalian jalankan ketika praktikum secara sekilas ya. Next. Oke. Kumpulan atau asosiasi data yang diperlukan dalam analisis struktur geologis besar, kelompok yang kedua. Apa itu? Jalur sesar, kekar gerus, dan kekar tarik. Sudah di depan dijelaskan bagaimana mendapatkan jalur sesar. Kalau belum punya gambaran, insya Allah ketika di lapangan nanti kita bisa sama-sama lihat dan kita kenali. Nah, berikutnya, karena kita ingin menggunakan data sebagaimana tercantum di dalam kelompok B, maka kita perlu untuk mengenal kembali bekal ilmu ya yang pernah diajarkan. Salah satunya kita bicara proyeksi kutub, baik struktur bidang maupun struktur garis, kita bisa melihat gambar itu ya. Di sisi kiri kita punya proyeksi kutub untuk struktur bidang, dan sebelah kanan kita punya proyeksi untuk struktur garis. Ya, saya kira kita bisa menginjak slide berikutnya. Yang ini hanya sebagai awal. Nah, ini contoh tadi untuk mengingatkan kembali bagaimana kita membuat proyeksi bidang ya secara stereografis. Di sini kita bisa melihat bahwa
untuk struktur bidang kan kita harus punya komponen jurus dan kemiringan. Nah, bagaimana menggambarkan unsur bidang tersebut di dalam proyeksi stereografis? Contohnya seperti ini. Jadi di gambar paling bawah itu adalah proyeksi bidang ya pada proyeksi stereografis biasanya WorldNet, maka kita akan dapatkan. Tapi lebih jelasnya bisa kita lihat nanti di contoh-contohnya. Ini hanya sebagai highlight untuk mengingat kembali. Slide berikutnya. Ini adalah cara mendapatkan proyeksi bidang North 45 derajat 30 ya dipnya kalian masih ingat. Jadi kita tentukan 45 derajatnya ya di mana posisinya, kemudian kita putar ke kiri ke arah north ya, kemudian kita tentukan besaran dip 0 dari pinggiran, kemudian 90 ada di tengah, dan kita setelah ketemu maka kita buat besaran dip itu melalui bidang proyeksi stereografis dan kita dapatkan seperti ini. Next. Ini untuk struktur garis sama, tidak susah ya. Jadi kita tentukan bearingnya, kemudian dengan cara yang sama kita akan mendapatkan besaran rignya, kemudian kita tahu bahwa sayangnya saya tidak bisa menunjukkan dengan panah ya. Jadi di bagian bawah itu adalah proyeksi garis yang menunjukkan bearing dan juga besarnya rig ya dan plans di situ. Oke, next. Oke, nah masih kumpulan data B. Jadi ketika kita akan menggunakan kelompok B, maka kita perlu sarana ya. Bagaimana kita menggunakan data-data kekar gerus dan kekar tarik itu ke dalam proyeksi stereografis. Nah, ini adalah gambar dari polar equal area net ya di sebelah kiri. Kemudian kita plot semua data dari kedua jenis kekar ya, masing-masing bisa nanti sebaiknya dilakukan dalam kertas transparan yang berbeda. Kita berbicara di sini adalah berbicara melakukan analisis struktur secara manual ya. Tidak kita kesampingkan dulu software yang ada, karena kalau menggunakan software ibaratnya kita menghitung menggunakan kalkulator. Kadang-kadang kita hanya menunjuk, menekan tombol-tombol di kalkulator, tetapi bisa lupa ketika harus menghitung. Tapi ini adalah kondisi yang paling buruk ketika geologis berada di tengah hutan ya. Semua peralatan teknologi tidak bisa digunakan, tetapi kita punya tool yang bisa kita lakukan secara manual. Nah, jadi kenapa ini saya tunjukkan? Kalian harus bisa ya menggunakan data-data kedua kekar yang sudah diukur di lapangan itu ke dalam polar equal area net. Kemudian setelah itu selesai dilakukan, kalian akan menggunakan Kaspeek Counting Net ya, seperti gambar di sisi kanan. Jadi menghitungnya seperti di dalam segi 6 ya. Kemudian berapa jumlah bidang yang ada di dalam ruang itu, kemudian hasilnya itu dituliskan di bagian tengah itu.
Saya kira ini kalian masih ingat lah. Next. Berikutnya, ini adalah contoh setelah kita plot harga tadi, kita akan melakukan penarikan kontur ya, kerapatan pada diagram kontur, dan nantinya akan didapatkan kedudukan umum dari setiap jenis kekar yang sudah kita plot di situ. Contoh di sini misalnya katakanlah ini kekar tarik ya, kita punya pool berwarna merah di situ, maka kita akan tahu kedudukan umum dari kekar, salah satu jenis kekar yang akan kita gunakan di dalam analisis struktur. Demikian juga yang berikutnya, ini adalah contoh ketika kedua jenis kekar itu sudah kita dapatkan kedudukan umumnya, maka kita bisa gunakan besaran kedudukan umum itu untuk menggambarkannya di dalam proyeksi stereografis. Next. Slide berikutnya. Nah, ini contoh dari analisis stereografis berdasarkan tadi data kekar gerus, kekar tarik, dan kelurusan sesar. Nah, ini baik di lapangan maupun yang kita perlukan mendapatkannya di peta satelit atau peta topografi ya, itu kita gunakan di sini. Yang paling valid memang data yang di lapangan, maka kita besok akan mencoba melakukannya, mempraktekkan apa yang sudah kita pahami ini di lapangan. Nah, setelah kita tahu kelurusan sesar itu, maka pertemuan dari kedua jenis sesar itu ya akan menjadi posisi yang nantinya akan dilewati oleh bidang yang akan ditentukan sebagai bidang sesar. Paham ya? Jadi kita baru punya jurus. Berapa kemiringan bidang sesar itu, maka besarannya salah satunya akan ditentukan dengan pertemuan itu yang berwarna biru, ada gas fracture berwarna ungu ya. Nah, pertemuannya itu nanti akan kita gunakan. Tentu saja dengan memutar proyeksi. Kalian ingatlah ini. Tapi intinya bahwa kenapa saya mengatakan tadi di depan, ketika kita ketemu bidang sesarnya, kemudian akan digunakan bersama-sama dengan bidang kekar gerus maupun tarik, bisa jadi akan bertolak belakang. Jadi titik temu yang berdasarkan pengukuran kedudukan umum kekar yang diukur di lapangan itu bisa jadi tidak pas dengan ketika kita ngeplot langsung kedudukan bidang sesar pada proyeksi ini. Maka itulah pentingnya. Oleh karena itu, tadi yang ketiga atau nanti kalau masih ada waktu kita bahas juga, kenapa kita menggunakan liniasi breksi sesar. Yang kita dapatkan juga hanya nilai jurus dari bidang sesar itu sendiri. Paham ya? Jadi jangan sampai rancu ketika kalian menggunakan datanya itu tidak sebagaimana yang semestinya. Artinya semestinya yang sudah kami coba sederhanakan menjadi 3 kelompok kumpulan data atau asosiasi data tadi. Nah, dari analisis ini tentu saja kita akan bisa menentukan sesar dari data-data yang kita kumpulkan di lapangan. Berikutnya, nah,
Setelah kita dapatkan beberapa variabel yang diperlukan untuk kita bisa memasukkannya di dalam diagram Ricard yang selama ini kita gunakan untuk kepentingan analisis sesar ya, maka sebagai contoh misalnya ini bidang sesarnya 24 74 derajat ya kemiringannya, kita bisa masukkan nilai itu ke dalam diagram Ricard. Demikian juga besaran pitch atau rig, kemudian kita masukkan di situ. Nah, kita berdasarkan pemahaman model, next coba kita cari hubungan struktur antara kekar dengan struktur yang lain, Pak Ghazali. Mungkin ada slide berikut. Nah ini, nah inilah yang kalian juga harus membekali diri ketika kita punya kedua jenis kekar ya, baik sir maupun gas, maka kita bisa menentukan pergeseran. Nah, dengan menentukan pergeseran ini, kembali ke diagram tadi, apapun pergeserannya ya, dalam contoh ini dikatakan bahwa kita melihat pergeseran menganan, maka kita harus bekerjanya di sisi kanan dari diagramnya Ricard ini. Maka akhirnya ketemulah blok yang berwarna biru ini dari plotting kedudukan bidang sesar ya, jadi dipnya dimasukkan, kemudian rignya dimasukkan, kemudian kita punya bekal tektogrif, maka kita bisa mengklasifikasi atau bukan mengklasifikasi, apa namanya? Bisa menentukan di segmen mana pada diagram Ricard ini. Ya, karena ini kalau tidak berbekal tektoglif, artinya dari hasil analisis ya, dari hasil pemodelan yang tadi barusan kita lihat, itu kita tidak akan bisa. Oleh karena itu, seketika sudah ketemu berwarna biru ini, maka kita akan tahu dia adalah apa? Nomor 11, normal right slip fault. Maka tujuan kita untuk mengetahui jenis atau nama sesar di lapangan dari hasil pengumpulan data yang sudah kita lakukan, maka kita mendapatkan hasil dengan dalam contoh ini adalah normal right slip fault. Dalam bahasa Indonesia disebut apa ini? Sesar mendatar atau sesar turun. Ya, nanti jadi PR. Nanti besok ketemu kita tanyakan jawabnya. Ya, next. Ini tadi, ya. Kemudian menjelang akhir pembekalan ini ingin saya sampaikan, besok ketika di lapangan itu kita punya dua tugas utama. Yang pertama, analisis struktur kembang songo yang kan ini. Tugasnya adalah mengukur cermin sesar. Ada unsur struktur bidang, maka yang diukur adalah apa? Jurus dan kemiringan bidang sesar. Kemudian kedua, mengukur gores garis, unsur struktur garis. Mudah-mudahan semua masih ingat bagaimana mengukur unsur struktur garis. Variabelnya ada rig ya, atau pitch, ada plunge, ada bearing. Kemudian tugas satu ini yang ketiga adalah menentukan.
menggunakan tektoglif yang hadir di singkapan yang besok akan kita jumpai. Nah, dari ketiga variabel untuk tugas satu ini, maka kita bisa dengan mudah menentukan jenis atau nama sesar. Walaupun sudah kita tentukan nama atau jenis sesar ini di lapangannya, tetapi tugasnya adalah menggunakan data ini, karena ini kita belajar metodologi, tolong nanti juga setelah kembali ke kampus dilakukan analisis geografis dengan data-data tersebut. Harapannya mestinya hasilnya sama, ya, antara hasil penamaan di lapangan dengan penamaan yang didapatkan dari analisis stereografis. Kemudian tugas yang kedua, next, slide berikutnya. Ya, yang harus dilakukan dengan tugas kedua ini adalah mengidentifikasi atau menentukan jenis kekar yang dianggap berhubungan dengan sesar yang akan dianalisis. Nah, jadi sebelum mengukur nanti, silakan kalian recognize ya, melihat pada singkapan yang akan dilakukan pengukuran untuk kedua jenis besar, kalian yakinkan dulu bahwa kekar yang akan diukur itu berhubungan dengan sesar yang akan dianalisis. Ya. Kemudian kalian yang tidak kalah penting melakukan identifikasi. Mana kekar gerus, mana kekar tarik. Ini kami sebutkan salah satu karakter ya dari masing-masing kekar. Kalau kekar gerus itu biasanya lurus, kemudian biasanya berpasangan dan membentuk belah ketupat, ya, walaupun tidak selalu. Semuanya ini hanya kebiasaan yang umum dijumpai di lapangan. Kemudian, ya jadi itu bahkan keterangan itulah yang justru memberikan apa excuse mengapa kamu. Halo, ya, ya. Bentar. Kembali lagi tadi. Oke. Nah, jadi ini kalau kita ingin mengetahui ciri-ciri masing-masing kekar, seperti sudah tertulis di sini, yang kekar gerus itu lurus, biasanya berpasangan membentuk belah ketupat, bidangnya rata atau licin, memotong fragmen batuan klastik. Kalau kekar itu kebetulan kita jumpai di batuan sedimen klastik, yang kekar gerus itu biasanya akan memotong fragmen. Sementara yang kekar tarik itu sebaliknya, dia tidak memotong tetapi melingkupi. Jadi belahannya itu di seputar fragmen itu sendiri. Maka bentuknya menjadi tidak lurus ya, atau tidak seperti hanya kekar gerus. Tidak berpasangan, bidangnya tidak rata atau licin karena tadi dari proses yang menyebabkannya. Kemudian kadang-kadang terisi mineral sekunder. Tugas berikutnya untuk tugas 2 adalah mengukur bidang kekar. Setelah diidentifikasi mana bidang kekar gerus, mana bidang kekar tarik ya, maka silakan dilakukan pengukuran ya untuk masing-masing bidang kekar. Kemudian setelah itu dilakukan, kalian mengukur kelurusan jalur sesar ya yang dijumpai di lapangan. Kadang-kadang mungkin di lapangan membentuk gawir ya. Jadi kita bisa menentukan ketika gawir itu kita yakini sebagai produk suatu sesar, maka kita ukur kelurusan dari gawir itu. Nah, atau tadi mengukur liniasi breksi sesar.
Yang dimaksud linearisi breksi sesar ini adalah mengukur sumbu panjang dari fragmen breksi yang dihasilkan oleh peristiwa breksiasi. Oke. Berikutnya, nah ini adalah nanti ya contoh ini tabulasi ketika kalian melakukan tugas yang kedua, yaitu mengukur shear fracture, mengukur gas fracture, kemudian kalian buat di dalam tabulasi atau catatan di buku lapangan seperti ini. Next. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan geologi, yang nomor satu adalah menentukan pengamatan itu sendiri pada peta lapangannya. Artinya peta topografi yang kita siapkan besok ya. Kemudian kita tentukan di mana posisi pengukuran pengambilan data-data struktur itu ya. Kemudian yang tidak kalah penting, setelah kita tentukan posisinya dalam peta ini, nanti hasilnya, next. Ya, nah hasilnya ini contoh nih, ini kebetulan peta Bayat ya. Ketika sudah mendapatkan hasil, maka harus digambarkan di dalam peta yang nanti akan disediakan oleh panitia ya. Jadi hasilnya tadi harus digambarkan di dalam peta yang sudah akan disediakan, akan dibekalkan kepada kalian ketika sudah selesai melakukan. Jadi ketika mengakhiri tugas analisis struktur itu, selain beberapa analisis struktur dalam lembar-lembar analisis proyeksi stereografis, juga akan disertai gambar atau peta geologi ya yang saudara dapatkan di lapangan. Hasil dari analisis struktur itu diplot pada peta yang nantinya akan diberikan. Next. Ini adalah beberapa simbol struktur geologi ya yang kalian tidak boleh tidak tahu. Jadi harus menjadi bekal geologis dimanapun nantinya kalian berada, karena ini core bisnis kita. Ketika geologis menggambarkan peta geologi, pastilah akan menggunakan simbol-simbol ini. Nah, ingin kami sampaikan di sini bahwa kemungkinan di lapangan akan ada tambahan-tambahan penjelasan ya, yang mungkin di luar ini. Maksudnya kalau tugasnya kan kita dua tadi, mengukur kelompok A dan mengambil data-data kelompok B. Nah, ketika berbicara kelompok B ini cukup bervariasi. Tadi bisa dengan kelurusan jalur sesar, bisa dengan lineasi breksi sesar, dan yang tadi sudah saya singgung menggunakan bidang sesar ya, yang tanpa ditemukan unsur-unsur yang lain di dalam kelompok A. Tapi itu ketika kita punya waktu, boleh diambil datanya, kemudian coba dilakukan di studio. Ya. Saya kira itu ya hal-hal yang terkait dengan persoalan analisis struktur bisa Japri ya kalau mau menanyakan, atau nanti ketika di studio tentu saja para pembimbing akan selalu menemani. Saya akhiri kuliah daring ini. Saya mohon maaf tadi temu di ruang seminar tapi ternyata sudah tidak ada. Kemudian dengan kuliah menjadi bekal kalian ketika kalian akan
menjalani profesi kalian baik sebagai eksplorasionis maupun sebagai saintis dan praktisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salam sehat ya, dijaga kesehatannya. Sampai ketemu di kesempatan. Mungkin Pak Agus ada tambahan? Dipersilahkan. Nggak ada, Pak. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, mungkin dikasih waktu sebentar. Ya, silakan Pak. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa. Ya, yang mahasiswa ingin menanyakan mengenai pembekalan tadi. Ada nggak ya? Ini kesempatan ketemu Pak Hindar loh ini. Kesempatan yang Enggak, baik sekali ketemuannya masih ini. juga ketemu di lapangan, masih ketika di studio. Insya Allah. Ya, amin. Ya, Pak Agus dan seluruh pembimbing insya Allah mahasiswa sehingga nanti lulus punya kemampuan sebagai geologis yang handal. Siapa yang mau bertanya? Sudah pinter-pinter Pak Agus, karena mereka praktikum juga melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi saya pesan ya, jangan menggunakan software ketika kita sudah mengambil. Itu nantilah. Tapi kalian pinter dulu melakukan analisis secara manual. Itu pesan itu, pesan orang tua. Sehingga nanti kolokium kalian pendadaran sudah dengan kepercayaan penuh ya ketika menjawab persoalan struktur geologi. Terima kasih Pak Hendar. Jadi Sama-sama, mungkin penjelasannya sangat jelas sekali dan sangat bagus sekali. Tinggal nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mempraktekkan di lapangan. Secara teoritis dari Pak Hendar tadi sudah bagus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Hendar atas kesempatan meluangkan waktu bisa memberi pembekalan bagi adik-adik kita. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya wal akhirah Pak Hendar. Ya ini kampus sudah sepi nih, tinggal saya sendiri dan mungkin satu mobil yang di halaman fakultas. Nggak apa-apa Pak Hendar. Jadi alhamdulillah mulai dari pagi sampai sore hari ini pembekalan kuliah lapangan 1 sekarang lokasinya tidak hanya di Bayat dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nantinya pada waktu pelaksanaan di lapangan untuk pengambilan data itu juga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian tadi, marilah kita tutup acara pembekalan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih kepada Pak Hendar serta rekan-rekan semua. Saya akhiri bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Waktu sehat, jaga kesehatan. Pak Gosali, terima kasih banyak. Pak, Terima kasih Pak. Ya, ya. Sampai ketemu hari Senin ya. Iya Pak. Sampai ketemu. Terima kasih Pak. Ya, mau izin saya live ya. Ya, saya juga. Ya, silakan ditutup Pak Ghazali.
maghrib